Isu mencuat, folder Pinterest dan inisial misterius. Dalam dunia selebritas yang penuh sorotan, tak sedikit kabar yang muncul dari hal-hal kecil yang luput dari perhatian. Namun kali ini, sebuah folder di platform berbagi inspirasi visual, Pinterest, justru menjadi titik awal dari isu yang menyedot perhatian publik. Sebuah tangkapan layar beredar luas memperlihatkan folder dengan judul Future House milik seorang chef muda bernama Sabrina Alatas. Di dalam folder itu, terlihat berbagai inspirasi desain rumah yang estetik dan tertata rapi. Yang menarik, ada akun dengan inisial HDWI yang menjadi kolaborator dalam folder tersebut. Publik pun mulai berspekulasi bahwa inisial itu merujuk pada seorang public figure yang sudah tak asing di dunia hiburan Indonesia, Hamis Daud. Diduga kuat, HDWI adalah singkatan dari Hamis Daud Willy, nama lengkap dari suami penyanyi Raisa Andriana. Kehadiran nama itu di dalam folder pribadi Sabrina segera memicu kecurigaan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan belaka atau ada kedekatan yang lebih dari sekadar profesional di balik interaksi visual itu? Folder yang menampilkan referensi rumah masa depan, lengkap dengan arsitektur minimalis dan sentuhan tropis, seolah menggambarkan sebuah impian bersama. Dan karena isu ini muncul di tengah proses perceraian Hamis dan Raisa yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tak heran jika publik menaruh perhatian lebih. Mimpi rumah idaman, inspirasi atau isyarat. Masih dari sumber visual yang sama, folder bertajuk Future House tersebut dipenuhi oleh gambar-gambar desain interior dan eksterior rumah yang terkurasi dengan sangat rapi. Dari sofa bergaya mid-century modern hingga dapur terbuka dengan pencahayaan alami, semuanya memberi kesan bahwa rumah ini dirancang dengan sentuhan personal. Dalam narasi media sosial, inspirasi semacam ini kerap dijadikan representasi dari keinginan dan mimpi pribadi. Namun, ketika kolaborator dalam folder itu adalah seorang public figure yang tengah mengalami dinamika rumah tangga, maknanya pun bisa menjadi lebih luas dari sekadar sharing ide. Beberapa pengguna media sosial mempertanyakan, apakah folder tersebut merupakan representasi dari rencana bersama yang lebih dari sekadar proyek desain? Apakah folder ini adalah bentuk komunikasi diam-diam antara dua sosok yang sebenarnya memiliki kedekatan emosional? Ini tentu masih sebatas dugaan, tetapi di era digital seperti sekarang, platform visual seperti Pinterest telah menjadi jejak digital yang bisa menyampaikan lebih dari sekedar gambar. Banyak warganet berspekulasi bahwa rumah dalam folder ini bisa saja merupakan simbol dari relasi tersembunyi yang mulai terbentuk. Meski belum ada konfirmasi resmi, publik tampaknya belum puas dengan jawaban-jawaban normatif. Klarifikasi Nat Jessica. Itu cuma salah kirim tautan? Setelah isu ini menyebar luas dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform sosial, seorang figur bernama Nat Jessica, yang dikenal sebagai sahabat dekat Sabrina Alatas, mencoba memberikan klarifikasi. Dalam pernyataannya, Nat menyebut bahwa keterlibatan akun HDWI yang diduga milik Hamis di folder tersebut terjadi secara tidak sengaja. Ia menjelaskan bahwa Sabrina awalnya hanya membagikan tautan folder itu melalui grup WhatsApp kepada beberapa teman terdekat. Hamis, kata Nat, kemudian ikut membuka folder tersebut dan secara otomatis namanya tercantum sebagai kolaborator. Pernyataan ini sempat meredakan isu, namun tak berselang lama, klarifikasi ini justru dipertanyakan. Warganet menyoroti bahwa folder Pinterest tidak akan menampilkan akun sebagai kolaborator jika hanya dibuka tanpa undangan atau interaksi khusus. Beberapa netizen menyebut bahwa menjadi kolaborator membutuhkan proses eksplisit, seperti pemberian izin akses atau partisipasi aktif dalam menyimpan PIN. Hal ini membuat klarifikasi Nat terkesan bertentangan dengan mekanisme teknis Pinterest itu sendiri. Akibatnya, publik justru semakin bertanya-tanya, apakah benar keterlibatan Hamis hanya akibat kesalahan teknis atau ada keterlibatan lebih dari yang dikatakan? Pernyataan Hamis, "Saya memang terlibat." Menanggapi kegaduhan yang muncul, Hamis Daud akhirnya memberikan pernyataan resmi kepada beberapa media. Ia tidak menampik keterlibatannya dalam folder tersebut. Bahkan, Hamis secara terbuka mengakui bahwa dirinya memang ikut berpartisipasi dalam membantu memberikan ide-ide desain untuk rumah yang sedang dirancang oleh Sabrina di Bali. Menurut penuturannya, proyek tersebut merupakan murni kerjasama profesional.
Rumah itu menurut Hamis adalah milik pribadi Sabrina dan ayahnya, bukan proyek bersama dalam konteks emosional atau romantis. Ia menyebut pertemanannya dengan Sabrina sudah terjalin lebih dari 1 dekada dan kolaborasi semacam ini bukan hal baru di antara mereka. Pernyataan ini tentu bertentangan dengan versi yang disampaikan oleh Nat Jessica. Jika Nat menyebut keterlibatan Hamis sebagai ketidaksengajaan, maka Hamis justru mengkonfirmasi bahwa ia ikut serta secara sadar dan dengan maksud membantu. Kontradiksi ini pun menjadi bahan diskusi baru di kalangan publik. Tak sedikit yang menyebut bahwa adanya 2 versi cerita dari pihak yang berbeda justru mengindikasikan bahwa tidak semua hal disampaikan secara transparan. Beberapa pihak menduga perbedaan narasi ini adalah upaya untuk mengendalikan persepsi publik dalam menyikapi rumor yang berkembang. Ketidaksesuaian narasi. Publik semakin curiga. Dalam situasi yang diwarnai dengan 2 versi penjelasan berbeda, publik pun mulai meraba-raba celah dari kedua narasi yang beredar. Di satu sisi, klarifikasi dari sahabat Sabrina menyatakan bahwa keterlibatan Hamis terjadi tanpa disengaja, seolah menjadi bagian dari keisengan berbagi folder di antara teman dekat. Namun di sisi lain, penuturan dari Hamis sendiri justru menekankan bahwa ia dengan sadar terlibat untuk memberi masukan arsitektural. Perbedaan ini memunculkan interpretasi yang beragam dari para pengamat media sosial. Beberapa menyebut bahwa mungkin saja terdapat miskomunikasi internal antara pihak-pihak yang terlibat, namun sebagian lain merasa bahwa kontradiksi ini terlalu kentara untuk disebut sebagai kesalahan kecil. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap bahwa kedua pihak berusaha meminimalkan risiko dengan menyampaikan versi cerita yang dianggap paling aman untuk konsumsi publik. Situasi seperti ini bukan hal baru di dunia selebriti. Seringkali, versi resmi yang muncul di awal justru menjadi bahan perdebatan lanjutan karena ketidakcocokannya dengan bukti digital yang terlanjur beredar. Apakah ini salah paham biasa atau ada upaya untuk menutupi sesuatu yang lebih besar? Folder Raisa, satu jejak digital yang luput dari sorotan. Dalam dinamika konflik rumah tangga publik figur, hal-hal kecil seperti nama folder digital pun bisa menjadi bahan analisis. Publik menemukan bahwa Raisa Andriana, istri dari Hamis Daud, juga memiliki folder serupa di akun Pinterest-nya, bertajuk For the Home. Berbeda dari folder milik Sabrina Alatas yang berjudul Future House, koleksi Raisa ini lebih menggambarkan selera pribadi yang cenderung minimalis dan tenang. Gambar-gambar di dalamnya menampilkan interior bergaya Japandi, warna-warna netral, serta nuansa kayu yang memberikan kesan hangat dan bersahaja. Mungkin cerminan dari rumah tangga yang pernah dibangunnya bersama sang suami. Namun yang tak kalah penting, akun yang ditandai oleh Raisa dalam folder itu masih menggunakan nama Hamis Daud secara utuh, bukan dengan inisial. Ini menjadi pembeda mencolok dengan nama yang muncul di folder milik Sabrina, yakni HDWI. Perbedaan tersebut langsung menjadi bahan perbincangan di berbagai forum daring. Jika sebelumnya nama Hamis selalu ditulis secara terang-terangan oleh Raisa, mengapa di folder milik perempuan lain justru menggunakan inisial yang seolah disamarkan? Apakah ada alasan privasi atau justru sengaja ingin menyembunyikan identitas? Temuan ini menjadi titik balik bagi banyak pengamat netizen yang mulai menggali lebih dalam tentang keterlibatan digital Hamis Daud. Meskipun ini hanya soal nama akun, dalam konteks relasi dan waktu kemunculannya, setiap detail menjadi penting. Apalagi folder milik Raisa diketahui telah lama ada dan terarsip sebagai bagian dari dokumentasi kehidupan rumah tangga mereka. Sementara folder milik Sabrina muncul di tengah riak perpisahan. Nama akun HDWI, kesengajaan atau kode? Satu detail yang menarik dan tak bisa diabaikan adalah perubahan nama akun Pinterest yang digunakan Hamis Daud. Sebelumnya, dalam folder milik Raisa, nama yang tercantum adalah Hamis Daud seperti biasa. Namun dalam folder milik Sabrina Alatas, muncul inisial yang cukup asing, HDWI. Publik pun mulai berspekulasi, apakah ini merupakan akun alternatif alias akun kedua, atau hanya hasil dari pengubahan nama akun utama.
Inisial HDWI diyakini sebagai kepanjangan dari Hamish Daud Willy, mengacu pada nama lengkap yang jarang digunakan di publik. Perubahan nama akun dalam dunia digital bukan hal yang luar biasa, namun dalam konteks waktu dan keterlibatan akun tersebut dalam folder bertema Rumah Masa Depan milik seorang perempuan yang kini dikaitkan secara emosional dengan Hamish, perubahannya terasa janggal. Sebagian besar pengguna Pinterest tahu bahwa nama akun bisa diubah secara manual. Maka jika memang akun itu adalah milik Hamish, mengapa ia mengubahnya menjadi inisial? Apakah semata-mata demi alasan estetika, ataukah ada motif lain, seperti menjaga jarak dari pencarian publik atau menyamarkan identitas agar tak langsung dikenali oleh orang luar? Kecurigaan ini semakin menguat karena dalam folder milik Raisa, nama yang tercantum tetap sama. Hal ini membuat sejumlah netizen membuat teori sendiri, mungkin perubahan nama itu terjadi setelah relasi dengan Raisa merenggang atau malah setelah keterlibatan dengan Sabrina makin intens. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi mengenai perubahan tersebut. Namun satu hal pasti, netizen kini semakin jeli dalam menafsirkan setiap detail digital dari para public figure. Teori publik, desain rumah sebagai strategi pendekatan. Seiring mencuatnya isu ini, publik tak hanya berhenti pada bukti digital semata. Sebuah teori pun mulai berkembang di jagat media sosial, khususnya dari kalangan penggemar dunia hiburan dan arsitektur. Teori tersebut menyebutkan bahwa Hamish Daud, dikenal sebagai arsitek dan desainer interior, memiliki pola pendekatan unik dalam membina relasi personal. Salah satu caranya adalah dengan berbagi folder bertema desain rumah dengan orang-orang terdekatnya. Dalam konteks hubungan antar pribadi, terutama ketika seseorang tengah mengalami keretakan rumah tangga, mencari pelampiasan emosional melalui hal-hal kreatif bukan hal yang aneh. Dan dalam kasus ini, berbagi folder Pinterest bertema Rumah Masa Depan dinilai sebagai bentuk komunikasi yang halus namun sangat personal. Warganet menilai, kolaborasi dalam proyek visual seperti itu bisa menimbulkan kedekatan emosional, terutama bila dilakukan secara berdua. Hamish memang dikenal publik sebagai pria dengan ketertarikan kuat pada desain ruang dan estetika arsitektur. Bahkan, sebelum dikenal luas sebagai suami Raisa, ia sudah aktif di bidang pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup tropis. Maka, ketika namanya dikaitkan dalam folder Future House, sebagian masyarakat menilai itu bukan sekedar bantu-membantu, melainkan bentuk komunikasi simbolik. Meski teori ini belum memiliki dasar kuat selain dugaan publik dan jejak visual, namun ia cukup menggambarkan bagaimana masyarakat kini memandang media sosial sebagai cermin dari relasi personal. Dan dalam era ketika privasi menjadi barang langka, setiap klik, pin, atau nama akun bisa menjadi petunjuk terhadap kisah yang lebih besar di balik layar. Diamnya Raisa, pilihan atau bentuk perlawanan sunyi? Di tengah segala kegaduhan yang melibatkan namanya, penyanyi Raisa Andriana memilih sikap diam. Ia tidak mengeluarkan pernyataan resmi, baik melalui media maupun media sosial pribadinya. Raisa justru terlihat tetap menjalani aktivitas seperti biasa, mengisi panggung, melakukan pemotretan, dan menghadiri beberapa acara resmi. Tapi tak ada satupun unggahan atau komentar yang menyinggung soal isu yang tengah ramai dibicarakan. Sikap diam ini memunculkan beragam interpretasi. Beberapa pihak menilai bahwa Raisa tengah mencoba menjaga martabat dirinya dan keluarganya di tengah gejolak rumah tangga. Diam bisa jadi bentuk kedewasaan dalam menyikapi isu sensitif, terutama jika menyangkut pihak ketiga. Namun, ada pula yang menilai bahwa diamnya Raisa adalah bentuk perlawanan sunyi, semacam protes yang tak diucapkan, tapi terasa dari sikap dan pilihan yang ia ambil. Perlu diketahui bahwa proses perceraian Raisa dan Hamish kini sudah resmi berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun, alasan pasti dari gugatan cerai tersebut tidak pernah diumumkan ke publik. Dalam sistem hukum, pihak-pihak yang bercerai memiliki hak untuk tidak mengungkapkan alasan spesifik mereka, apalagi jika menyangkut masalah personal dan reputasi. Sikap tenang Raisa di tengah badai ini justru membuat publik makin bersimpati. Banyak yang menyebut bahwa ia tengah menunjukkan kekuatan seorang perempuan yang terluka, namun tetap teguh dan bermartabat. Tak sedikit pula penggemar yang mendukungnya untuk fokus pada karya dan kehidupannya ke depan, apapun hasil dari proses hukum yang tengah ia jalani.
jejak digital dan kisah yang masih menggantung. Kasus ini menunjukkan satu hal yang penting di era digital, bahwa apapun yang diunggah di internet, sekecil apapun, bisa menjadi bahan spekulasi publik. Folder Pinterest yang sejatinya hanya berisi inspirasi desain rumah, bisa berubah menjadi bukti visual yang dibaca sebagai simbol relasi. Nama akun yang berubah, keterlibatan dalam kolaborasi digital, hingga perbedaan narasi dari pihak-pihak terkait, semuanya membentuk potongan-potongan puzzle yang membingungkan sekaligus menarik perhatian. Kisah antara Hemis Daud, Sabrina Alatas, dan Raisa Andriana belum selesai. Sampai saat ini, belum ada klarifikasi tambahan yang bisa menjelaskan secara menyeluruh apa yang sebenarnya terjadi. Yang ada hanyalah fakta-fakta digital, spekulasi netizen, dan narasi resmi yang saling bertolak belakang. Namun dari sini, publik bisa belajar bahwa dunia maya bukanlah tempat yang bisa benar-benar menyembunyikan sesuatu. Apakah ini hanya kesalahpahaman antara kolaborasi profesional dan tafsir publik, atau memang ada kisah yang lebih dalam di balik layar yang belum terungkap sepenuhnya? Hingga klarifikasi yang jujur dan konsisten diberikan, isu ini akan terus menjadi bahan perbincangan. Dan seperti banyak kisah selebriti lainnya, publik akan terus mengikuti, mengamati, dan menanti apakah akan ada